Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1995 di sebuah desa kecil yang tenang dan terpencil di Jawa Timur. Semua warga saling mengenal satu sama lain dan mereka hidup dengan penuh kebersamaan. Di desa ini ada seorang tukang pijat bernama Pak Joko. Dia adalah seorang tukang pijat yang sangat dihormati di desa ini. Dia memiliki kemampuan pijat yang luar biasa dan sering membantu warga yang mengalami pegel-pegel atau sakit. Namun, pada suatu hari, Pak Joko ditemukan meninggal secara misterius di rumahnya. Nggak ada tanda-tanda kekerasan atau penyakit yang menjadi penyebab kematiannya, sehingga warga desa merasa sangat terkejut dan sedih. Setelah kematiannya, warga desa mulai merasakan kehadiran yang aneh. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah kaki di malam hari, sementara yang lain merasa ada tangan dingin yang menyentuh mereka saat tidur. Semakin lama, semakin banyak warga yang mengalami mimpi buruk tentang Pak Joko yang datang untuk memijat mereka dengan tangan yang dingin dan kaku. Suatu malam, seorang pemuda bernama Budi memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia pergi ke rumah Pak Joko yang sudah lama kosong dan mulai menyelidiki. Di dalam rumah, Budi menemukan sebuah buku catatan yang berisi daftar nama-nama warga desa yang pernah dipijat oleh Pak Joko. Di halaman terakhir, ada catatan yang berbunyi, "Aku akan kembali untuk menyelesaikan pijatanku." Budi merasa merinding dan segera meninggalkan rumah itu. Dia memberitahu warga desa tentang temuannya, dan mereka memutuskan untuk mengadakan upacara pemanggilan arwah untuk menenangkan roh Pak Joko. Setelah upacara selesai, gangguan-gangguan aneh pun berhenti dan desa kembali tenang. Namun, setiap kali ada warga yang merasa pegel atau sakit, mereka selalu teringat akan Pak Joko dan berdoa agar arwahnya tetap tenang di alam sana. Beberapa bulan kemudian, seorang pendatang baru bernama Sari pindah ke desa tersebut. Dia tidak mengetahui kisah Pak Joko dan mulai membuka usaha pijat di rumahnya. Pada awalnya, usahanya berjalan lancar. Namun suatu malam, Sari merasakan kehadiran yang aneh di rumahnya. Dia mendengar suara langkah kaki dan merasakan tangan yang dingin menyentuhnya saat tidur. Sari merasa ketakutan dan menceritakan pengalamannya kepada warga desa. Warga desa yang sudah mengetahui kisah Pak Joko merasa khawatir. Mereka menduga bahwa arwah Pak Joko kembali mengganggu karena ada tukang pijat baru di desa. Mereka memutuskan untuk mengadakan upacara pemanggilan arwah lagi untuk menenangkan arwah Pak Joko. Namun kali ini, upacara tersebut tidak berhasil. Gangguan-gangguan aneh terus terjadi, dan Sari merasa semakin ketakutan. Setiap malam, warga desa mendengar suara langkah kaki yang berat dan menyeret. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan dengan susah payah. Suara itu seringkali diikuti oleh suara pintu yang berderit dan jendela yang terbuka sendiri. Beberapa warga juga melaporkan bahwa mereka merasakan tangan dingin yang menyentuh mereka saat tidur. Tangan itu terasa kaku dan dingin seperti es. Mereka membuat mereka terbangun dengan perasaan takut. Ada juga yang mengaku melihat bayangan hitam yang melintas di sudut mata mereka. Namun, ketika mereka menoleh, bayangan itu menghilang. Sari sendiri mengalami gangguan yang lebih parah. Suatu malam, saat dia sedang tidur, dia merasakan ada seseorang yang duduk di tepi tempat tidurnya. Ketika dia membuka mata, dia melihat sosok Pak Joko yang sudah meninggal duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Sari berteriak ketakutan, dan sosok itu menghilang. Selain gangguan yang dialami Sari, beberapa warga desa juga mengalami kejadian yang aneh yang membuat mereka ketakutan. Misalnya,
Pak Rudi, seorang petani, sering mendengar suara gemerincing alat pijat di tengah malam. Ketika dia keluar untuk memeriksa, dia nggak menemukan apa-apa, tetapi suara itu terus berlanjut setiap malam. Bu Siti, seorang ibu rumah tangga, merasa ada yang memijat bahunya saat dia sedang memasak di dapur. Ketika dia menoleh, gak ada siapa-siapa di sana. Dia merasa ketakutan dan segera meninggalkan dapur. Kejadian ini membuatnya enggan untuk memasak sendirian di malam hari. Pak Ahmad, seorang pedagang sate, mengalami mimpi buruk yang berulang tentang Pak Joko yang datang untuk memijatnya. Dalam mimpinya, Pak Joko selalu berkata, "Aku belum selesai memijatmu." Mimpi ini membuat Pak Ahmad merasa gak nyaman dan sering terbangun dengan keringat dingin. Anak-anak di desa juga tidak luput dari gangguan. Mereka sering melihat bayangan hitam yang melintas di halaman rumah mereka saat bermain. Bayangan itu bergerak cepat dan menghilang begitu aja, membuat anak-anak ketakutan dan lari ke dalam rumah. Selain gangguan yang dialami oleh Pak Rudi, Bu Siti, Pak Ahmad, dan anak-anak di desa, ada beberapa warga lain yang juga mengalami teror dari arwah Pak Joko. Pak Tony, seorang peternak, sering mendengar suara gemerincing alat pijat di kandangnya. Suara itu membuat hewan-hewan ternaknya gelisah dan sulit tidur. Suatu malam, Pak Tony memutuskan untuk berjaga di kandang dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia melihat bayangan hitam yang bergerak di antara hewan-hewan ternaknya. Dan ketika dia mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Bu Lina, seorang penjahit, merasa ada yang memijat bahunya saat dia sedang menjahit di malam hari. Tangan yang memijat itu terasa dingin dan kaku, membuat Bu Lina ketakutan dan segera meninggalkan pekerjaannya. Kejadian ini membuatnya enggan untuk menjahit di malam hari. Warga desa melakukan berbagai cara untuk mengusir arwah Pak Joko. Pertama, mereka mengadakan upacara pemanggilan arwah yang dipimpin oleh seorang dukun setempat. Dalam upacara ini, mereka membakar kemenyan dan membaca doa-doa untuk menenangkan arwah Pak Joko. Mereka juga menyiapkan sesajen berupa makanan dan minuman kesukaan Pak Joko semasa hidupnya. Selain itu, warga desa juga membersihkan rumah Pak Joko yang sudah lama kosong. Mereka membuang barang-barang yang dianggap bisa menjadi tempat bersemayamnya arwah, seperti bantal dan alat pijat milik Pak Joko. Mereka juga mengecat ulang rumah tersebut dan menanam bunga di sekitarnya untuk menghilangkan aura negatif. Beberapa warga juga memasang benda-benda yang dianggap bisa mengusir roh jahat, seperti cermin, bawang putih, dan garam di pintu dan jendela rumah mereka. Mereka percaya bahwa benda-benda ini bisa melindungi mereka dari gangguan arwah Pak Joko. Namun, arwah Pak Joko tetap meneror warga. Warga desa akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan seorang dukun dari desa lain. Dalam upaya mengusir arwah Pak Joko, dukun tersebut dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah dan melakukan ritual-ritual pemanggilan serta pengusiran roh. Dukun tersebut mengadakan upacara pemanggilan arwah yang dilakukan di rumah Pak Joko. Dalam upacara ini, dukun membakar kemenyan dan membaca doa-doa khusus untuk menenangkan arwah Pak Joko. Warga desa berkumpul di sekitar rumah tersebut, membawa sesajen berupa makanan dan minuman yang disukai oleh Pak Joko semasa hidupnya. Sesajen ini diletakkan di atas altar kecil yang dibuat khusus untuk upacara ini. Selama upacara berlangsung, dukun tersebut berusaha berkomunikasi dengan arwah Pak Joko. Dia meminta arwah tersebut untuk tenang dan meninggalkan desa, dengan janji bahwa tidak akan ada lagi tukang pijat yang beroperasi di desa tersebut. Setelah beberapa saat, dukun merasa bahwa arwah Pak Joko telah mendengarkan permintaan mereka dan setuju untuk pergi. Sejak upacara tersebut, gangguan dari arwah Pak Joko pun berhenti dan desa kembali tenang. Warga desa berterima kasih kepada dukun yang telah membantu mereka, dan mereka berjanji untuk menghormati keinginan arwah Pak Joko.
dengan tidak membuka usaha pijat lagi. Desa tersebut dikenal sebagai desa yang tidak pernah ada tukang pijat. Kisah tentang gangguan-gangguan aneh ini tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Warga desa selalu mengingat kisah Pak Joko dan berdoa agar arwahnya tetap tenang di dalam sana. Mereka percaya bahwa selama mereka menghormati keinginan arwah Pak Joko, desa mereka akan tetap aman dan damai. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.